Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang disiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan terhadap setiap amalan yang telah dikerjakan oleh umat manusia selama di dunia. Namun sayangnya, tidak semua manusia bisa merasakan nikmatnya surga. Tentu saja surga hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat As-Sajdah ayat 17 yang artinya, tidak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Di dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang indahnya surga, begitupun dengan neraka. Dapat dijelaskan bahwa surga adalah tempat keabadian dan kemuliaan. Sentral kenikmatan luar biasa akan dirasakan setiap penghuninya sebagai balasan yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, surga tidak sembarang orang bisa menikmatinya. Terdapat orang-orang yang tidak bisa mencium bau surga, bahkan tidak dapat menginjaknya, sebagaimana dilansir dari berbagai sumber. Berikut 7 golongan orang yang tidak bisa mencium harumnya surga. 1. Orang yang sombong. Sikap sombong yang menjadi salah satu bagian dari sikap manusia memang sudah seharusnya dihilangkan. Tentu saja sikap sombong ini tidak disukai banyak orang. Bahkan sikap sombong membuat pelakunya haram untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, itu tidaklah termasuk kesombongan. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi sombong itu adalah dia yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia dengan kedua matanya. Hadis riwayat Ahmad. 2. Wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Pada zaman sekarang, ada banyak sekali perempuan yang berpakaian modis dan mengikuti perkembangan alias tren. Namun bagi Islam dianggap telanjang. Berpakaian tapi telanjang maksudnya adalah mereka yang berpakaian tapi memperlihatkan bentuk lekuk tubuh juga berpakaian tipis. Sabda Rasulullah, 2 golongan penghuni neraka yang belum pernah kulihat. Kaum membawa cambuk seperti ekor sapi, dengannya ia memukuli orang dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. 3. Orang yang mengamalkan ilmu akhirat untuk mencari duniawi. Sebagian orang tentu ada yang mengaku sebagai orang yang paham agama, namun menjual jasa mereka dengan sejumlah uang. Dalam hal ini mereka kadang mengaku-ngaku sebagai ustadz atau ustazah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya untuk Allah, namun ia tidak menuntutnya kecuali untuk mencari dunia, maka pada hari kiamat ia tidak akan mendapatkan baunya surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. 4. Wanita meminta dicerai tanpa alasan syar'i. Membina rumah tangga memang tidak mudah untuk dijalani. Pasti ada saja masalah yang timbul. Sayangnya beberapa masalah itu tidak dapat diselesaikan hingga muncul perceraian. Perceraian adalah perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, permintaan dicerai adalah gerbang menuju ditolaknya seorang wanita menuju surganya Allah. Perceraian boleh saja dilakukan untuk menyelamatkan keluarga dari kemudaratan yang lebih besar. Akan tetapi jika ada wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan, ancamannya adalah tidak mencium bau surga. Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan maka bau surga haram baginya. Hadis riwayat Tirmizi. 5. Bernasab bukan pada ayahnya. Nasab adalah salah satu yang dijaga oleh Islam. Orang yang mengaku sebagai anak orang lain yang bukan ayahnya bisa saja mendapatkan ancaman tidak bisa mencium bau surga. Oleh karena itu, Islam melarang umatnya menisbatkan nama kepada nama orang tua angkat. Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surganya Allah. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. 6.
Orang yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Mewarnai rambut diperbolehkan dalam Islam. Namun jika mewarnainya dengan warna hitam, maka itu tidak diperbolehkan karena dianggap melanggar kodrat. Sepele, namun bisa menghalangi kita untuk mencium aroma surga. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapatkan bau surganya Allah. Hadis riwayat Abu Daud. 7. Orang yang membunuh kafir mu'ahad. Agama Islam sangat menjunjung tinggi kesetiaan dan perdamaian. Islam pun melindungi hak-hak manusia sebagaimana diatur dalam syariat. Maka dari itu seorang muslim tidak diperbolehkan membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan pemerintahan Islam atau disebut kafir mu'ahad. Barang siapa yang membunuh orang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau wanginya surga. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat yang beriman, itulah 7 golongan manusia yang tidak akan memasuki surganya Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surga adalah tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman kepadanya. Surga dalam bahasa Arab disebut Al-Jannah, yang diambil dari ungkapan Al-Hadiqah Jatusi Syajar, kebun atau taman yang terdiri dari berbagai macam pepohonan. Terdapat 4 macam surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang bertakwa. Salah satunya adalah surga Firdaus. Surga Firdaus terbuat dari perak, warnanya tampak seperti hijau tua. Ada 2 buah mata air yang memancar, serta tersedia macam-macam buah di dalamnya. Surga Firdaus disebut sebagai surga tertinggi dan tingkatannya paling utama bagi umat Islam. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, Firdaus adalah surga yang paling tinggi, yang paling bagus, dan yang paling afdol atau utama. Hadis riwayat Tirmidzi. Oleh karenanya, banyak umat muslim yang bermimpi untuk dapat mencapai tingkatan surga Firdaus sebagai tempatnya di akhirat. Meskipun begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah memberikan kriteria siapa saja yang berhak masuk surga Firdaus melalui firman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 1-11 yang artinya, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa yang mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya, dan orang-orang yang memelihara sembahyangnya. Mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus. Mereka kekal di dalamnya. Quran surat Al-Mu'min ayat 1-11. Maka dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa untuk menjadi penghuni surga Firdaus, setidaknya harus menjadi golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah 1. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk artinya penuh penyerahan diri dan kebulatan hati yang sungguh-sungguh. Tak heran meskipun berat, sholat seorang muslim harus selalu diusahakan untuk khusyuk agar dapat memusatkan perhatian hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan tidak berguna. Orang yang termasuk golongan ini akan meninggalkan hal duniawi yang tak penting dan senantiasa memilih perbuatan yang lebih bermanfaat. 3. Orang yang menunaikan zakat. Zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang harus dikeluarkan setiap tahunnya. Zakat juga termasuk ke dalam rukun Islam keempat, sehingga harus dijalankan bagi para pengikutnya. 4. Orang yang menjaga kemaluannya dari perbuatan keji dan zina. Perbuatan keji dan zina sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mendekatinya saja sudah mendapatkan dosa. Oleh sebabnya,
Manusia diminta untuk selalu menjauhinya agar mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. 5. Orang yang menahan pandangannya. Menjaga pandangan adalah bentuk menghindar dari perbuatan nafsu manusia. Nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan hendaknya selalu dijaga agar tidak melakukan perbuatan yang sia-sia. 6. Orang yang menjaga amanah dan menepati janjinya. Amanah adalah sebaik-baiknya kepercayaan yang wajib dijaga oleh seluruh manusia. Sedangkan janji ibarat sebuah hutang yang wajib dilunasi agar tidak menjadi ladang dosa di kemudian hari. 7. Orang yang memelihara sholatnya. Sholat merupakan ibadah paling utama yang wajib dilakukan oleh seluruh umat muslim. Memelihara sholat artinya selalu menunaikan sholat secara tepat waktu serta menyempurnakan gerakan-gerakan yang ada di dalam sholat. Sahabat yang beriman, itulah 7 kriteria orang-orang yang akan mendapatkan sentral kenikmatan surga, yaitu surga Firdaus. Semoga kita semua menjadi ahli surga. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah